Korban kekerasan anak bos toko roti akan laporkan mantan pengacaranya. Korban kekerasan anak bos toko roti, Dwi Ayu Darmawati, bakal melaporkan oknum pengacara yang telah menipunya. Dwi Ayu merupakan pegawai toko roti di Jakarta Timur yang dianiaya anak bosnya bernama George Sugama Halim, GSH. Dwi Ayu mengaku sampai ditipu oleh pengacara yang mengawal kasusnya sampai harus jual sepeda motor. Adapun Dwi Ayu mengalami kasus penipuan seorang yang mengaku pengacara saat mencari keadilan dalam kasus penganiayaan yang dialaminya. Pengacara yang dimaksud adalah kuasa hukum kedua setelah sebelumnya menolak bantuan hukum dari pihak keluarga pelaku penganiayaan. Hal itu terungkap dalam RDPU dengan Komisi 3 DPR. Hari ini Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Harusnya ada pertanggungjawaban dari oknum pengacara ini. Itu akan kita dalami. Tidak menutup kemungkinan kita pun akan laporkan seperti itu, kata kuasa hukum Dwi Ayu saat ini, Jainuddin, usai RDPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jainuddin mengungkapkan bahwa kuasa hukum Dwi Ayu sebelumnya selalu meminta uang dengan alasan untuk menyelesaikan proses hukumnya. Ia menjelaskan, total kerugian 12 juta itu diberikan secara bertahap kepada oknum pengacara tersebut. Hingga akhirnya Dwi Ayu menjual motor satu-satunya untuk membayar pengacara keduanya itu. Sampai dia jual motor demi membayar oknum pengacara ini. Namun hasilnya apa? Jadi dia menghilang, ucapnya. Alasannya buat operasional, agar prosesnya biar cepat. Namun tidak ada kejelasannya. Bahkan pada BAP terakhir pun tanggal 15 itu dia dihubungin susah bahkan tidak balas, imbuhnya. Pada RDPU hari ini, Dwi bercerita mulanya seusai kejadian dirinya berniat melaporkan kasus kekerasan anak bos toko roti, George Sugama Halim, GSH, itu kepada Polsek Rawamangun. Saat itu, Polsek Rawamangun mengaku tidak bisa menangani kasus tersebut. Kemudian, ia melaporkan kasus itu kepada Polsek Cakung namun di sana juga tidak bisa menangani kasus tersebut. Akhirnya, dia baru bisa membuat laporan ke Polres Jatinegara. Di sana, Dwi bercerita dirinya dan keluarganya sempat dikirimkan pengacara yang ternyata dari pihak keluarga pelaku. Mulanya, pengacara itu mengaku berasal dari Lembaga Bantuan Hukum, LBH. Saya sempat dikirimkan pengacara dari pihak pelaku tapi awalnya saya enggak tahu kalau itu dari pihak pelaku, dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda dia ngakunya. Awalnya enggak tahu, terus pertemuan di Polres ngasih BAP, terus di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya, kata Dwi saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI. Jakarta, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Seusai mengetahui itu, Dwi mengatakan pihaknya pun mengganti pengacara atas perintah dari sang ibunda. Saat itu, dia mengganti pengacara kedua yang enggan dibeberkan identitasnya. Namun ternyata, pengacara keduanya itu tidak kooperatif dalam memperjuangkan kasusnya. Saat ditanya kelanjutan kasus, pihak pengacara tersebut selalu menyatakan sedang memprosesnya. Di situ pengacara yang keduanya enggak, kalau saya tanya gimana kelanjutannya dia selalu jawab sedang diproses. Jelasnya. Dwi menjelaskan sang pengacara selalu minta sejumlah uang kepada orang tuanya saat datang ke rumah. Bahkan, sang ibu sampai menjual motor satu-satunya agar kasus itu bisa berlanjut. Di situ dia, pengacara, setiap ada info dia selalu ke rumah dan minta duit mama saya sampai jual motor. Ia jual motor satu-satunya, jelasnya. Setelah memberikan uang dari penjualan motor, kasus pun tetap jalan di tempat. Menurutnya, sang pengacara malah tidak bisa dihubungi kembali. Abis jual motor itu saya tanya-tanyakan itu udah gak bisa dihubungin lagi, pungkasnya. Sejumlah karyawan toko roti Lindayes mengundurkan diri buntut penganiayaan anaknya. Toko roti Lindayes di Jalan Raya Penggilingan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kini sepi pembeli. Pantauan tribunnews.com di lokasi. Pada Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, toko roti Lindayes tak banyak didatangi pembeli. Toko roti itu tersebut berada di sisi Jalan Raya Penggilingan, tepatnya di seberang klinik.
Toko roti Linda Yes jadi viral setelah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anak pemilik toko roti dan kue Linda Yes bernama George Sugama Halim, 35. George Sugama Halim sudah ditangkap polisi setelah melakukan penganiayaan terhadap pegawainya, Dwi Ayu Darmawati, DAT, pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Tak hanya sepi pembeli, sejumlah pegawai di toko roti itu juga memilih resign atau mengundurkan diri. Suasana di toko kue Linda Yes cabang Cakung ini tergolong sepi. Sejak pukul 12 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya terlihat 2 orang pembeli. Bagian dalam toko didominasi cat hijau tua. Dari pintu masuk dapat terlihat. Di ruangan sebelah kiri terdapat 5 meja yang masing-masing memiliki 4 kursi. Dan diperuntukkan bagi pelanggan yang ingin menyantap langsung di tempat. Kemudian, di ruangan sebelah kanan merupakan tempat etalase-etalase berisi berbagai varian roti dan kue diletakkan. Mulai dari roti kecil hingga kue yang kerap digunakan untuk perayaan hari ulang tahun seseorang tersedia di toko ini. Adapun di seberang pintu masuk adalah meja kasir. Di balik meja kasir terdapat pintu yang mengarah ke bagian dapur dan kantor toko Linda Yes. Saat itu, ada sebanyak 7 pegawai yang sedang mengemas roti-roti pesanan untuk diantar ke pelanggan. 4 dari 7 pekerja merupakan pegawai baru. Para pegawai baru tersebut mengenakan seragam kemeja putih dan celana hitam. Keempatnya merupakan pegawai perempuan. Seorang pegawai toko roti Linda Yes mengungkapkan, ada beberapa karyawan yang mengundurkan diri atau resign setelah kejadian penganiayaan yang diduga dilakukan anak pemilik toko, GSH, terhadap seorang karyawati berinisial DA, yang berlangsung 2 bulan sebelum kasus tersebut viral di media sosial. Ini beberapa karyawan baru masuk menggantikan yang keluar kemarin. Jadi, setelah kejadian itu memang banyak yang resign, kata seorang pegawai pria yang mengenakan kemeja warna biru muda kepada tribunnews.com. Ia membenarkan kasus dugaan penganiayaan terjadi di toko Linda Yes cabang Cakung ini. Namun, pria tersebut enggan menceritakan lebih lanjut soal kronologi kejadian yang melibatkan anak pemilik toko tersebut. Lantaran saat kejadian dia tidak berada di lokasi. Toko kue Linda Yes tidak hanya menerima pembelian secara langsung, tapi juga melalui layanan telepon dan pesan antar, serta beberapa pedagang keliling menggunakan motor inventaris toko yang dipasang box berlogo toko Linda Yes. Pegawai pria tersebut mengatakan, penjualan di toko roti Linda Yes tergolong stabil. Setelah ditimpa kabar buruk yang viral di media sosial perihal kasus yang melibatkan anak dari pemilik toko tersebut. Klarifikasi pemilik toko roti sebut anaknya keterbelakangan IQ. Pihak pemilik toko roti Linda Yes akhirnya muncul buka suara terkait kasus George Sugama Halim, anak bos toko roti yang menganiaya pegawai toko roti di Cakung, Jawa Timur. Pihak keluarga mengurai klarifikasi terkait perangai buruk pelaku. Ternyata George Sugama Halim bukan baru satu kali ini saja bertindak kasar hingga melukai orang lain. Lewat Instagram @lindayes.kelapa-gading23, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, keluarga mengaku George Sugama Halim bahkan pernah mencelakai orang tua dan kakaknya hingga terluka parah. Tak keberatan anaknya dilaporkan ke polisi. Orang tua pelaku justru enggan menutup-nutupi fakta. Bahkan pihak keluarga ingin agar kasus tersebut diproses secara cepat. Kepada yang terhormat Ibu Dwi Ayu Darmawati dan keluarga dan juga seluruh masyarakat yang sudah mengawal kasus ini. Perihal mengenai kasus yang telah terjadi yang melibatkan George Sugama Halim, kami dengan sesungguhnya Linda Yes di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang telah menimpa saudari dan menyatakan bahwa kami akan mendukung penuh masalah hukum yang telah terjadi di tempat kami untuk dapat diproses secepat-cepatnya. Tulis klarifikasi keluarga pelaku dalam akun Instagram toko roti Linda Yes yang beralamat di Cakung, Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Lebih lanjut dalam klarifikasinya itu, keluarga pelaku mengurai sosok asli George Sugama Halim. Ternyata diungkap keluarganya, pelaku punya keterbelakangan dalam kecerdasan akademik dan emosi. Perlu digarisbawahi bahwa George Sugama Halim tidak memiliki jabatan atau posisi apapun dalam usaha Linda Yes yang berada di Cakung. Beliau merupakan anak pemilik namun memiliki keterbelakangan kecerdasan IQ dan EQ yang sudah pernah dites, akui keluarga pelaku.
Karenanya, pelaku kabarnya kerap berbuat kasar lantaran tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Dalam klarifikasi tersebut, keluarga bahkan menyebut George Sugama Halim pernah mencelakai keluarganya sendiri. Ibu pelaku, Linda, disebut-sebut pernah mengalami luka parah akibat dibanting George Sugama Halim. Pun dengan kakak pelaku yang juga pernah kepalanya bocor lantaran perangai buruk pelaku. Bahkan bukan hanya terjadi kepada saudari melainkan terjadi juga kepada pemilik dan saudaranya. Pemilik wanita pernah mengalami patah tulang lengan dan memar akibat dibanting oleh pelaku. Dan adik laki-laki pelaku Pern mengalami luka di kepala yang juga Anda alami. Namun adalah sulitnya bagi seorang ibu, sejelek-jeleknya anaknya untuk diproses hukum karena kasih sayang seorang ibu walaupun ia yang menjadi korban sekalipun, pungkas keluarga pelaku. Seperti diketahui, George Sugama Halim viral lantaran videonya saat menganiaya pegawai bernama Dwi Ayu Darmawati tersebar di lini masa. Dalam video terlihat George Sugama Halim secara membabi buta melempari korban dengan berbagai macam barang di toko rotinya. Akibat kejadian yang terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 itu, korban yakni Dwi Ayu pun mengalami luka memar di sekujur tubuh dan kepalanya bocor.